Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelum khotib naik mimbar akan saya bacakan untuk keadaan saldo kas Masjid Baitul Karim pertanggal 17 Januari 2025 sebesar Rp1.043.367. Adapun pemasukan 17 Januari 2025 infak Jumat Rp175.000. Untuk pengeluaran dari tanggal 17 sampai dengan 19 sebesar Rp265.000. Jumlah total saldo kas Rp1.218.367 dikurangi Rp265.000. Saldo kas per tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp953.367. Terima kasih kepada para jamaah atas infak yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk petugas khotib pada kali ini Ustadz Tarmuji. Adapun informasi yang merasa membawa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu dan mengisi soft yang ada di depan yang masih kosong. Dan adapun untuk kegiatan di Masjid Baitul Karim adalah untuk kegiatan TPA masih dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad, dan untuk pelajaran bahasa Arab dilaksanakan setiap hari Kamis. Demikian informasi dari Tamir Masjid Baitul Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang baik ini di hari Jumat, hari yang sangat mulia bagi umat Islam. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa maka Allah pasti akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menuntunnya pada kebaikan dalam urusan akhirat dan juga urusan dunianya. Hadirkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah dengan pedoman cahaya dari Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga meninggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman cahaya dari Allah, takut akan siksa Allah. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bertakwa kepada Allah, baik kita dalam kesendirian, bersama-sama atau berjamaah, dimanapun kita berada, di masjid, di musola, di surau-surau, di rumah, di pasar, di tempat kerja maupun dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tatta'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan dengan judul Menjadi Hamba Allah 24 Jam. Sungguh Allah menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyah ayat 56. Dalam ayat ini Allah menuntut dua perkara dari kita. Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai syariatnya. Kedua, tidak menyerahkan ibadah itu kepada selainnya. Artinya seorang mukmin harus menjadi hamba Allah selama hayatnya. Statusnya sebagai hamba Allah ini tidak boleh lepas darinya walaupun sesaat. Itulah tujuan kita diciptakan. Itulah status dari gelar tertinggi yang diraih seorang insan, yaitu menjadi hamba Allah yang sejati.
Allah Subhanahu wa taala telah menyematkan gelar ini kepada hambanya yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita ini adalah sebuah karunia dan anugerah yang tiada ternilai. Satu hari Allah memberi kita 24 jam. Itulah waktu yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya agar menjadi hamba Allah yang sejati. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan sebuah wasiat yang sangat agung bagi kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sukhrik, wa hayataka qabla mautik. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu sebelum datang masa sakit, masa kayamu sebelum datang masa miskin, masa luangmu sebelum datang masa sibuk, masa hidupmu sebelum datang kematian. Sesungguhnya hidup adalah kumpulan hari-hari, alangkah ruginya kita bila harus dibuai angan-angan sehingga lupa memperbaiki diri. Mestinya kita beribadah dari satu bentuk ibadah kepada bentuk ibadah yang lain. Fa idza faraghta fansub wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Surah Al-Insyirah ayat 78. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu tugas, maka bersiap-siaplah mengerjakan tugas yang lainnya. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan. Oleh karena itu, kehidupan orang yang berakal adalah kehidupan yang penuh semangat. Setiap kali selesai mengerjakan satu tugas, ia bersiap mengerjakan tugas yang lain. Karena waktu akan terus berlalu, baik kita dalam keadaan terjaga maupun tidur, sibuk maupun lowong, waktu terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Sekiranya semua manusia bersatu padu untuk menahan matahari supaya waktu siang bertambah panjang, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan waktu. Karena itu, jadikanlah hidupmu hidup yang penuh semangat. Jika engkau selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, lanjutkanlah dengan pekerjaan yang lain. Jika engkau selesai mengerjakan urusan dunia, hendaklah engkau mengerjakannya dengan mengerjakan urusan akhirat. Sebaliknya, jika engkau selesai mengerjakan urusan akhirat, lanjutkanlah dengan urusan dunia. Apabila engkau telah selesai mengerjakan salat Jumat, bertebarlah di muka bumi dengan cari karunia Allah. Jumat
satu Jumat diapit oleh urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah waddzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Mahasyiral muslimin rahimakumullah, jika ada yang mengatakan, jika aku terus menerus dan sungguh-sungguh setiap waktu, aku pasti letih dan bosan. Jawabnya adalah istirahatmu untuk menyegarkan dirimu dan mengembalikan gairah kerja, termasuk pekerjaan dan amalan. Maksudnya, pekerjaan dan amalan itu tidak harus bergerak. Waktu istirahatmu untuk mengembalikan gairah kerja, termasuk pekerjaan dan amalan. Yang paling penting adalah jadikanlah seluruh hidupmu dalam kesungguh-sungguhan dan amal. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Surah Al-Insyirah ayat 8. Maksudnya, apabila engkau selesai mengerjakan tugas-tugas lalu diikuti dengan pekerjaan yang lainnya, maka berharaplah kepada Allah agar engkau mendapatkan pahala. Tetaplah memohon pertolongan kepada Allah sebelum dan sesudah beramal. Sebelum beramal, mintalah pertolongan kepada Allah, dan setelah beramal, berharaplah pada diri Allah. Seorang tabib penyakit hati mengatakan, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, memanfaatkan waktu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu dan masa depan. Memanfaatkan waktu berarti melakukan amal-amal paling utama, paling berguna bagi diri dan paling banyak membawa kebahagiaan. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Demi Allah, itulah kesempatanmu mengumpulkan bekal untuk menyongsong hari akhirat ke surga atau ke neraka. Waktu terus berjalan, usia kita terus bertambah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengisi waktu itu sebaik-baiknya? Hari demi hari yang berlalu dan yang akan kita jalani, apakah sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya seperti diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Sungguh merugi orang yang tidak mengisi harinya untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Manusia seperti ini laksana mayat hidup yang berjalan, mati sebelum waktunya, hidupnya tidak bermakna sama sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, merupakan hak Allah atas hambanya di setiap waktu yang berlalu dalam hidupnya untuk menunaikan kewajiban ubudiyah yang ia persembahkan kepada Allah, dan untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Jika seorang hamba mengisi waktunya dengan ibadah yang wajib ia lakukan, maka ia akan maju menuju Allah. Sebaliknya, jika ia sisi dengan mengisi hawa nafsu, berarti ria atau menganggur. Ia akan mundur. Seorang hamba kalau tidak melangkah maju, ia pasti bergerak mundur. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah
khotbah singkat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya dari diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di khotbah yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangnya. Sudah kita menjadi hamba Allah selama 24 jam, baik itu siang malam, dari bangun pagi sampai tidur sampai bangun lagi. Marilah kita koreksi diri kita perbaiki amal kita untuk mendapatkan jannah Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum marhamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wala hadiyal hadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah